dulu petanya ya masih kita ingat ya bahwa politik uang ini akan berkaitan dengan kesadaran dan juga tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan kita juga harus perbaiki karena itu tugas pemerintah dan DPR. Bukan tugasnya teman-teman penyelenggara pemilu. Begitu tingkat pendidikan naik, ya, misalnya usia SMA itu 50% dari 50-60% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia itu mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan kemudian tingkat misalnya tingkat pemahaman bahwa kalau milih sesuai dengan uang nanti si pasangan calon akan berusaha mengembalikannya dalam bentuk yang lain kan. Betul. Dikurangilah jumlah aspal dalam jalan 6 bulan sekali kan. Sebenarnya bisa terlihat ya itu begitu politik uang ini menggejala akan banyak hal-hal yang tidak dirasakan penuh kenyamanan oleh warga negara yang ada di kota tersebut. Oleh sebab itu, ya kalkulasi misalnya 100.000 dibagi 5 tahun, jadi 55 perak suara Anda per hari itu. Itu perlu hitungan rasional dan logis. PR ini besar. Jadi banyak hasil imbasnya itu ada di pemerintahan. Di kinerja pemerintah daerah dan di kinerja pemerintah pusat misalnya. Jadi oleh sebab itu harus difikirkan itu bagaimana kinerja Pemda setelah terpilih. Nah ini PR teman-teman kritis juga dari NGO misalnya NGO daerah. Jadi jangan sampai juga NGO daerah jadi noise-nya banyak juga gara-gara NGO daerah, tapi substansinya malah tidak terungkap ya. Noise-nya aja yang banyak. Begini tapi tidak selesai juga kan. Ya, betul. Hanya pembangunannya harus jelas, kemudian terlembagakan dan lain. Politik uang ini kan tidak berdiri sendiri. Saya nggak yakin ya, misalnya banyak calon yang punya uang sebanyak itu gitu ya. Dari hitungan kasarnya itu kan ada yang mengatakan untuk jadi bupati misalnya itu harus butuh katakanlah 100-200 miliar seperti itu. Nah, ini kan uang yang nggak sedikit. Nah, tentu calon itu pun menurut saya tidak punya uang. Nah, di sini kan muncul apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kemarin ada semacam cukong politik. Nah, ini kan membuat makin tidak independen calon yang terpilih nanti dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Nah, ini kan lingkaran setan juga dan problem ini menurut saya yang salah satu menjadi kritik buat pemilu langsung, di mana itu menjadi titik lemah. Nah, bagaimana kita memotong dalam tanda kutip oligarki itu atau dana cukong itu sehingga ke depan itu bisa menjadi minimal gitu. Apa instrumen yang kira-kira bisa ditawarkan oleh Bawaslu? Mungkin sebagai sebuah pemikiran personal dulu dari Pak Rahmat ke depan lah kira-kira. Menurut saya ini pikirkan bagaimana dana kampanye pasangan calon itu berasal dari masyarakat. Oke. Kan dibuka sebenarnya dana kampanye masyarakat berapa, tapi kemudian tidak, ini hanya masyarakat yang dengan partai politik ada hubungannya. Tapi masyarakat misalnya Pak Zainal ini, saya suka sama calon ini, dia nggak punya uang. Ayo kita gathering money misalnya. Dulu masih ingat $1 for Obama gitu kan? Iya, betul. Bahkan sampai anak bukan usia pemilih ya. Dia menyumbangkan uangnya $1 untuk campaign Obama campaign. Sehingga kemudian gathering dana kampanye itu begitu besar untuk kampanye Obama. Nah, itu menarik menurut saya bagaimana nanti ya pemeriksaan terhadap dana kampanye yang kecil-kecil itu bisa kemudian didorong oleh masyarakat. Jadi si calon itu tidak kemudian berharap dari cukong-cukong tersebut. Dan yang menarik misalnya penelitian teman-teman ICW ya misalnya di daerah-daerah yang sumber daya alamnya besar pasti ada hubungannya dengan perizinan. Jadi misalnya ketika kepala daerah ini di partai A misalnya atau dari calon A, kemudian dia ada imbal balas kepada si yang mendanai, yang itu kemudian berimbas pada izin apa izin sumber daya alam. Nah itu perlu difikirkan untuk kemudian bukan hanya cukong yang menguasai, tapi teman-teman yang kita ini misalnya saya di Tangsel, saya pengen ini saya mau nyumbang. Nah, saya mau nyumbang sekian, berapa sekian, misalnya 100.000, 200.000, 300.000. Kalau itu digunakan dengan baik, maka
ya si calon itu akan dirasakan dipunyai oleh semua warga yang menyumbang gitu.